Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Iya. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Ya sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya ini di pagi yang Iya, berbahagia ini ya? Masya Allah, mudah-mudahan kita Masya semua Allah. dalam keadaan Amin ya Allah, sehat amin. ya, Mm-mm. serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagi yang mempunyai masalah ya, mudah-mudahan Mm-mm. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya. Amin ya Allah ya. Karena Mm. banyak masalah ya. Semua orang punya masalah ya, Ya, betul ya? masalah itu dalam kehidupan Betul, sudah tentu ada gitu ya. betul. Nah, sahabat keluarga Heeh. Muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, ini sudah tanggal berapa nih Hijriah nih? Tanggal nggak Ayo, nggak tahu. oke sekitar 14 ya. 14 ya. Jadi artinya belum lama ya kita Mm-mm. meninggalkan Ramadan ya, Betul, dan juga masih terasa suasana Ramadan juga ya dengan betul. puasa. Banyak orang yang Mm-mm. melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Betul, dan hari ini juga Mm. ini bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid juga Iya ya. betul ya. Jadi kalau yang mungkin yang punya kebiasaan puasa juga harus puasa ini. Baik, Dan masya bisa Allah. juga ini niatnya double ini ya. Mm-mm. Jadi puasa Syawal terus dibarengi dengan Ya, puasa sekali Ayyamul Bid. mendayung, dua Betul. tiga pulau terlampaui Masya gitu Allah ya. ya. Baik sahabat Mm-mm. keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah, insya Allah di Betul. kesempatan kali ini kita akan membahas suatu permasalahan agama, Iya, dan juga kita tidak lupa untuk mengajak Anda berpartisipasi di kesempatan kali ini untuk ikut bertanya, betul. menghubungi kami langsung melalui telepon di 0617944282. Dan Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat di 0852 71153456 Iya, ya. baik, kita akan membahas ya Mm-mm. mengenai bagaimana keadaan manusia atau keadaan Betul. seorang muslim setelah Ramadan ya. Setelah Ramadan Karena ya. tentunya kan banyak kita mendengar ceramah-ceramah kan ketika Betul. Ramadan itu tujuannya yaitu adalah untuk bertakwa kepada Bertakwa Allah ya. gitu. Namun apakah setelah Ramadan masihkah kita bertakwa? Nah, itu juga. Ataukah seperti apa? Nah, Iya. kita akan membahas bagaimana Mm-mm. keadaan seorang muslim setelah Ramadan bersama Betul. narasumber kita, ada Ustadz Ilham Tumanggur. Kita Kita sapa terlebih iya. dahulu. Baik. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair ya. Keluarga sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Masya ya. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, dan Mm-mm. sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk Betul. ikut bertanya, Mm-mm. apalagi kalau permasalahannya belum dapat dimengerti. Ya. Betul. Silahkan tanyakan saja ya. Insya Baik. Allah Ustadz ada bersama kita ini di saat Iya, ini. Ustadz, kita langsung ke pembahasan kita mengenai keadaan seorang muslim setelah Ramadan, Ustadz. Iya. Mungkin Ustadz bisa jelaskan di awal ini bagaimana sih tipe-tipe gitu ya, Betul. Tipe-tipe keadaan manusia ya. keadaan manusia setelah Ramadan ini, Ustadz. Betul. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Mm-mm. Baik, pertama perlu kita mengingatkan kembali bahwasanya visi atau tujuan utama ya seorang Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa di bulan Ramadan Mm-mm. adalah menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah imaniyah ya, sebagai tempat bagaimana atau sebagai kesempatan bagi seorang muslim untuk melatih keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jelas sekali dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi jelas Iya. sekali tujuan utamanya adalah merealisasikan takwa ya. Maka kemudian juga dalam hadis Rasulullah disebutkan goalnya atau visi utamanya dari berpuasa adalah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka goal tipe yang pertama adalah ya yang benar-benar menjalankan puasa di bulan Ramadan dan menjadikan Ramadan adalah sebagai ajang atau kesempatan untuk melatih keimanan, melatih ketakwaan, memperbanyak ibadah, maka dia tetap istiqomah. Ya, Iya. orang yang golongan pertama ini haruslah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tipe ini adalah yang terus konsisten ya. Terus dengan puasanya, kemudian terus dengan salat malamnya ya. Karena dia menyadari bahwasanya
Ya di antara tanda diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, al hasanatu ba'daha, kan begitu. Tanda Mhm. terima kebaikan seorang adalah dia terus bisa melakukan kebaikan setelahnya, ya. Iya. Iya. Kemudian apa namanya, Syekh Abdul Razak juga mengatakan termasuk tanda diterima amal ibadah adalah orang yang apa namanya, berpuasa, kemudian Mhm. qiyamul lail, kemudian setelah berakhir Ramadan tersebut dilanjutkan juga puasa dan qiyamul lail, ya, Iya. karena dia menyadari bahwasanya Tuhan atau Rob yang disembah di bulan Ramadan Mhm. sama Rob juga yang disembah di selain Setelah bulan Ramadan. Ramadan. Begitu, ini tipe yang pertama. Maka kita semua berharap tentu termasuk di antara golongan yang pertama ini, Betul, ya. betul. Ya. Karena Amin ya Allah. sungguhnya apa namanya, ulama atau salafus saleh terdahulu, ya, Mhm. mereka memiliki rasa was-was, ya, rasa khawatir yang begitu tinggi setelah berakhirnya Ramadan. Ramadan, ya. Ditakutkan apa? Was-was yang pertama apa? Mereka khawatir bahwasanya amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka, ya, dan kita tahu ya kualitas keimanan salafus saleh terdahulu yang mereka benar-benar rajin beribadah, Hmm. ya. Kalau kita bandingkan dengan kita sangat jauh sekali, ya. Iya. Iya. Tapi rasa khawatir itu sangat tinggi di dalam diri mereka, ya. Hmm. Mhm. Makanya kata sebagian salafus saleh atau kata salah seorang ulama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan salafus saleh terdahulu, ya, 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan mereka ke dalam apa namanya, kembali bertemu dengan Ramadan ya. Ramadan. Maka Hmm. kita ini jangan apa namanya, apalagi sampai timbul rasa ujub di dalam diri bahwa Iya. kita telah banyak melakukan ibadah, telah banyak mengkhatamkan Quran, telah banyak qiyamul lailnya, ya. Tapi yang harus kita tumbuhkan atau dalam diri kita tumbuhkan dalam diri kita adalah rasa khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kita. Iya. Dengan demikian maka kita terus semangat begitu. Iya. Karena orang yang sudah merasa puas dengan ibadahnya di bulan Ramadan Mhm. kembali bermalas-malasan, ya. Hmm. Kembali ya dengan kelalaiannya dan sebagainya. Ini tipe yang pertama, ya. Mhm. Iya. Baik, kemudian Iya. kita lanjutkan ya tipe Iya. yang Tipe yang kedua ya. Tipe kedua kedua, saya. ya. Tipe yang kedua adalah orang yang semangatnya hanya di bulan Ramadan, Iya. ya. Kemudian selepas Ramadan maka dia kembali ke keadaannya semula, Iya. begitu. Jadi dia hanya menjadikan Ramadan ini sebagai apa namanya, kalau kita bilang seperti obat nyamuk begitu. Hanya sementara begitu. Hmm. Jadi ini adalah tipe orang yang merugi. Ini Iya. sebagaimana kita sebutkan tadi kan termasuk di antara tanda diterimanya amal seorang hamba adalah Iya. adanya kesinambungan dari amal tersebut, ya. Iya. Dengan apa namanya, satu kebaikan melahirkan kebaikan yang lain. Seharusnya Iya. kan seperti itu. Ketika dia sudah berlatih atau melatih diri untuk melaksanakan sholat, ya, sholat berjamaah, kemudian puasa Ramadan, maka selepas Ramadan dia juga harusnya semakin semangat. Akan tetapi orang seperti ini, tipe yang kedua ini tidak, ya. Selepas Ramadan dia kembali seperti keadaannya semula. Maka ini termasuk di antara orang yang dikatakan oleh ulama salaf terdahulu, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Iya. Mereka adalah apa namanya, seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka tentu kita berharap tidak termasuk di antara golongan yang kedua ini karena sangatlah merugi, ya. Iya. Mhm. Dan kita khawatirnya, ya, apa namanya, dalam kondisi yang tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah cabut nyawa, ya, ini sangat berbahaya. Maka seseorang tersebut akan mati dalam keadaan suul khotimah, ya. Karena sungguhnya beribadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Iya. Sebagaimana kita sampaikan tadi, Tuhan kita di bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan kita setelah Ramadan, Ramadan, ya. Apa namanya, ibadah kita di bulan Ramadan yaitu sama tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga selain di bulan Ramadan. Iya. Kemudian juga ya perlu kita ingatkan kembali ya bahwasanya apa namanya, orang yang
berhenti dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan, maka Iya. ini dikhawatirkan Iya. ya, dia mati dalam keadaan suul khatimah. Nauzubillah. Nauzubillah. Wal'iyadu billah ya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal. Dan ini harus menjadi kaidah dalam hidup kita ya. Maka ibadah itu tidak terputus selagi kita masih hidup di permukaan bumi ini. Iya. Maka sangat sesat pernyataan orang yang apabila sudah mencapai derajat yakin atau Iya. Nggak perlu sholat lagi, Ustaz, ya? ada yang mengatakan seperti itu, atau bahkan ada satu pemahaman yang sangat menyesatkan ya, cukup sholat dengan mengingat ya, Iya. atau kalau orang Jawa bilang apa itu dengan ileng ya, beribadah cukup dengan ileng. Ini adalah sesuatu yang Diam tidak sesaat, ada Ustaz, ya? tidak ada diajarkan dalam syariat Iya. Islam ya. Maka jelas sekali keadaannya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Iya. Sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ibadah itu tidak mengenal tidak ada habisnya begitu. Iya. Allah jadikan Ramadan ini adalah sebagai pompa, seharusnya sebagai ajang untuk kita bisa meningkatkan kembali ibadah setelah berakhirnya bulan Ramadan. Ya, Iya. maka orang yang setelah pergi Ramadan kemudian kembali ke keadaan semula, ini adalah satu kerugian yang sangat besar. Baik. Iya. Itu Berarti golongan yang kedua Yang ya. kedua, Ustaz, ya? masih ada Ustaz? Ya, satu lagi ya golongan yang ketiga ya. Iya. Ya, ini adalah yang paling buruk ya sebenarnya. Ini adalah kondisi orang yang biasa-biasa saja, atau kita katakan dalam bahasa sehari-hari masa bodoh gitu. Masa bodoh. Tak peduli Mau ya. Ramadan mau enggak Mau gitu ya. Ramadan mau enggak bodoh aja, atau sama saja sama dia. Maka jelas sekali ini kalau seandainya dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, maka jelas dia jatuh, apakah dia kalau maksiatnya jatuh kepada kesyirikan ya jatuh ke dalam perbuatan syirik. Iya. Kalau dalam perbuatan dosa besar ya jatuh dia sebagai orang yang melakukan perbuatan dosa besar atau fasik kan Iya. begitu. Maka ini yang ketiga sangat-sangat buruk ya. Dan ini banyak juga kita dapati yang sangat kita sayangkan wala'iyadzubillah di kalangan kaum muslimin ya. Mau Ramadan atau tidak Ramadan sama saja bagi mereka ya. Bahkan ketika masuk Syawal ya dia tidak juga bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Ya, Iya. kalau kita tanya apakah dia muslim, ya, Muslim mereka gitu, Ustaz. mereka Muslim jawab gitu ya. mereka juga Seorang muslim. muslim, Ustaz, ya. Ya, ini golongan yang ketiga yang sangat buruk dan kita khawatirkan dia kalau tidak melaksanakan perintah Allah dia bisa jatuh ke dalam kekufuran ya. Misalnya kalau dalam tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, apalagi ada keyakinan kalau semua itu tidak diwajibkan ya, maka ini bisa jatuh ke dalam kekufuran ya. Inilah tiga keadaan atau tiga tipe Manusia, Ustaz, ya? manusia setelah Ramadan. berakhirnya Ramadan. Tentu kita semua berharap termasuk di antara orang-orang yang berada di golongan Pertama pertama ya. tadi, Pertama, ya. tetap Masya Allah. istiqomah ya. Makanya nanti kita akan sampaikan bagaimana agar kita bisa Kiat-kiat istiqomah, Ustaz, ya? istiqomah Oke, ya. Namun Ustaz, mungkin ya sebagian kita itu terbawa keadaan ya. Terbawa keadaan ya, Mungkin terbawa karena suasana. kondisinya itu puasa, kadang juga puasa seperti itu, namun ibadahnya kurang, seperti sholatnya enggak. Terus mungkin dia qiyamul lail karena tadarusan di masjid Di malam-malam masjid ya. ramai ya. Nah, jadi karena mungkin kondisi dan situasi ya. Jadi ada Biasanya sebagian orang seperti kalau itu. melihat orang ramai-ramai beribadah gitu ya, ikut gitu. Ikutlah gitu ya. Namun padahal cuma ikut-ikutan saja. Iya. Ya. Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah yang punya unek-unek Iya, ataupun pertanyaan, silahkan layangkan ke nomor telepon yang tertera di layar kaca. Berapa nih Iya Fatur? di 06179444282 ya. Atau juga bisa mengirimkan pesan singkat di 0852 7115 3456. Iya, dan tentunya kita berharap ya menjadikan atau kita itu posisinya ada di nomor 1 gitu ya. Betul, amin ya Allah. Menjadi orang yang setelah Ramadan itu makin meningkat ibadahnya seperti itu ya. Betul. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah, kita akan rehat sejenak. Iya. Insya Allah kita akan kembali untuk membahas lebih dalam lagi. Iya. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi on air.